Halo semuanya, selamat datang di channel Rizky Rahmania, atau kalian bisa panggil saya Kiki. Nah, di kesempatan hari ini saya akan membacakan mengenai peruntungan zodiak Capricorn di bulan Maret tahun 2022. Nah, nanti saya juga akan menjelaskan dari segi kira-kira energi pembelajarannya apa, terus setiap aspeknya nanti bagaimana peruntungannya juga, seperti itu. Oh ya, sebelum saya jelasin lebih detail, jangan lupa ya untuk subscribe channel Rizky Rahmania. Jadi kalau misalnya saya ada upload video terbaru nih, kalian bisa mendapatkan notifikasinya langsung dari YouTube. Oke? Terus jangan lupa juga like video ini. Dan kalau misalnya kalian ingin konsultasi, kalian bisa hubungi saya langsung ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan juga. Oke? Kalau gitu langsung aja. Di sini saya lagi kocok dulu kartunya. Kira-kira energi apa sih pembelajaran zodiak Capricorn di bulan Maret ini? Yang pertama di sini ada faith, rasa percaya, dan di sini juga ada movement seperti itu. Jadi berarti di sini artinya energinya itu adalah untuk percayakan bahwa kalau memang sudah takdir dan sudah menjadi hak kamu, itu pasti akan datang. Apapun yang kalian harapkan, kalian impikan. Tapi selain kamu percaya bahwa nanti semuanya akan tercapai juga, di sini kamu juga kayak energinya tuh lagi diajak semesta tuh untuk bergerak kayak gitu loh. Jadi kalau kamu misalnya mengharapkan suatu hal atau mengimpikan sesuatu ingin tercapai, nah kalau memang ingin tercapai di sini kamu lagi kayak diajak untuk ayo gerak kayak gitu. Kalau misalnya kamu di bulan-bulan sebelumnya ngerasa tidak percaya diri, mager, atau ngerasa stuck, maka di bulan Maret ini baru mulai kayak ada petunjuk-petunjuk yang datang, bantuan, atau pokoknya ada pergerakan sekecil apapun itu. Setidaknya tidak stuck lagi. Itu yang saya lihat di sini. Entah memang karena kamunya sengaja atau tidak sengaja atau terpaksa ini. Kalau misalnya kamu ngerasa tiba-tiba terpaksa harus gerak, bisa jadi kamu memang harus melalui sebuah kondisi atau kejadian tertentu itu. Jadi kalau kamu ngerasa duh nggak nyaman nih ngalamin ini, tapi ya di sini saya ngelihat ada kecenderungan kamu harus melewati proses ini. Enak nggak enak, itu yang saya lihat energinya yang sedang diajak semesta untuk kamu berkembang. Oke? Untuk aspek apapun ya. Oke, lalu berikutnya saya akan membacakan dari segi asmaranya. Nah, ini Capricorn asmaranya yang single dulu ya, yang saya bacain. Untuk yang single, di sini kamu rasanya pengen komunikasi kalau lagi tertarik dengan seseorang, atau ada seseorang nih yang lagi ingin deket sama kamu, kenalan, atau ada orang baru di sini. Sepertinya ingin komunikasi lebih dalam, mengenal satu sama lain. Dan topiknya yang dibicarain juga deep sih, ini yang saya lihat. Kayak udah bukan masanya untuk ketemu orang baru, bukan untuk kayak main-main, tapi lebih ke arah serius kayak gitu loh. Udah bukan waktunya having fun, sekedar having fun, tapi untuk yang lebih di hubungan lebih yang pernikahan itu arahnya. Dan di sini selain kamu juga ngomongnya dan komunikasinya ingin lebih kayak to the point terhadap orang yang lagi PDKT sama kamu, atau kamu lagi suka sama seseorang, ingin rasanya lebih mengenal dia. Terus di sini kartunya adalah, saya lihat
kamu dan atau dia lagi bersemangatnya nih mengenal dia. Selain bersemangat untuk mengenal dia, di sini saya lihat teman-teman kamu juga ada yang banyak yang ngebantuin kok di sini. Jadi kalau kamu misalnya ngerasa bingung nih orangnya, karakternya seperti apa, bagaimana, kamu bisa tanya teman kamu pendapatnya mereka. Cuman di sini ada kecenderungan kamu kayak pengen komunikasi terus setiap hari ini Capricorn sama pasangan. Cuman problemnya di sini kalau terlalu sering diajak komunikasi si doi Capricorn harus hati-hati, karena ada dua kemungkinan nih yang terjadi kalau kamu ngajakin dia komunikasi setiap hari terus. Di sini dia ada kecenderungan merasa kayak aku butuh waktu ruang sendiri, aku butuh waktu tenang untuk diriku sendiri, kayak gitu loh. Jadi kayak sebenarnya si doi ini ya, untuk Capricorn kamu perlu tahu, kamu nggak usah perlu tiap hari ngobrol sama dia juga nggak apa-apa. Itu yang saya lihat di sini. Sebenarnya dia juga paham dan percaya sama kamu gitu loh. Karena di satu sisi dia juga punya banyak kegiatan. Dan si doi ini sebetulnya bukan tipe orang yang aktif berbicara kayak gitu loh. Kalaupun mendengar, dia pun juga lagi memiliki waktu yang terbatas. Ini untuk yang single ya. Jadi kalau mau PDKT tetap tarik ulur tuh harus ada kayak gitu loh. Dan berikan dia waktu ruang untuk waktunya sendiri. Kalau enggak ini nanti dia bisa kabur. Jadi ini ada dua kecenderungan. Bisa jadi kamu didiemin atau dia mundur perlahan-lahan. Tapi kalau kamu memberikan dia waktu ruang untuk me time-nya dia sendiri ya, biar dia fokus sama pekerjaannya atau kegiatannya lah apapun, di sini justru malah membuat hubungan kamu sama dia makin erat. Itu yang saya rasakan di sini energinya. Jadi untuk Capricorn yang single, intinya tarik ulur ya, jangan terlalu ditarik terus, itu arahnya. Lalu berikutnya untuk Capricorn yang sudah berpasangan, di sini ada pay attention to the red flags, sama past life relationship, hubungan past life, dan unrequited love. Ini ada beberapa pesan ya untuk Capricorn. Jadi kamu tinggal sesuaikan aja kira-kira resonate yang mana ya. Ada beberapa pesan. Saya bukain dulu ya kartunya satu-satu. Jadi gini. Di sini yang pertama pesannya adalah untuk yang sudah menikah atau berpasangan, sepertinya intuisi kamu ini lagi, atau kayak perasaan kamu lagi tajam banget di sini. Jadi kalau misalnya si dia gerak-geriknya aneh, terus kamu kayak ngerasa tiba-tiba mimpinya aneh, kayak nggak enak gitu, itu sebenarnya sudah pertanda. Jadi kalau misalnya kamu belum menikah, coba deh kamu perhatiin lagi ini ada apa. Tapi coba pelan-pelan cari taunya kenapa ya. Tapi jangan sampai kamu melebihi batasan normal jadi kepo atau stalker, jangan kayak gitu juga. Jadi baiknya dikomunikasikan sama dia. Coba kamu tanya, misalnya dia ada masalah apa, kenapa, kayak gitu loh. Karena di sini kalau kamu nyari tahu ada apa tapi nggak ngomong sama dia, di sini malah bisa menjadi ada kecenderungan
apa sih namanya, hubungan kamu jadi kayak nanti takutnya malah jadi miskomunikasi, malah jadi berantem kayak gitu. Jadi sebaiknya diomongi langsung, to the point, satu sama lain. Saya ngerasain di sini sebetulnya kalian ini sudah cukup dewasa untuk juga belajar sambil kelola emosi segitu. Jadi daripada kamu ngerasa ada feeling gak enak tapi nyari tahu dari orang lain, gak langsung dari orangnya, kan malah memperkeruh masalah kayak gitu. Itu yang pertama pesannya. Terus yang kedua di sini, ini kabar baik untuk Capricorn yang sudah berpasangan. Hubungan kamu sama dia kayak semakin deep, hubungannya semakin deep, terus kayak ngerasa semakin akrab, semakin mesra, semakin kuat gitu. Jadi kayak seakan-akan kamu nggak ngomong aja dia udah tahu, udah berasa ada apa-apanya. Itu yang saya lihat di sini, karena kamu sama dia juga sepertinya di kehidupan yang sebelumnya kalian juga sudah pernah menjadi pasangan juga, dan di kehidupan yang sekarang kamu kembali menjadi pasangan kembali dengan pasangan kamu yang sekarang. Dan di sini ada kabar baik nih. Sepertinya kalau misalnya kalian yang selama ini sedang menginginkan punya anak tapi belum dapat juga, di sini ada kecenderungan bulan Maret sepertinya kamu akan dikaruniai anak. Seperti itu. Dan anaknya ini masalahnya kamu juga pernah menjadi keluarga nih di kehidupan yang sebelumnya juga dengan kamu dan pasangan kamu. Itu yang saya lihat di sini. Dan akan ada rezeki untuk kalian berdua. Itu untuk pesan yang kedua ya. Jadi ini nanti kalian sesuaikan kalau kalian ngerasa resonate yang mana ya. Jadi ini nggak semuanya blok cocok untuk kamu kayak gitu loh. Oke? Lalu pesan yang ketiga nih. Yang pesan ketiga di sini, hati-hati sama kecenderungan di sini bisa dibilang bukan kecenderungan orang ketiga sih, tapi karena ada miskomunikasi. Karena ini jadi gini, istilahnya gini, kalau kamu punya masalah sama pasangan kamu, sama keluarga, pastikan selesaikan dengan baik-baik. Jangan diumbar-umbar ke banyak orang, atau perhatikan juga siapa orang yang kamu ajak berbicara. Soalnya ini kalau semakin banyak orang yang kamu ceritain mengenai masalah kamu dengan pasangan kamu, ini malah takutnya istilahnya tuh kayak memperkeruh masalah kayak gitu loh. Yang seharusnya tidak terjadi bisa aja terjadi kayak gitu. Jadi tolong dijaga ya apa yang terjadi gitu. Kalaupun kamu memang butuh bantuan orang, kamu juga ceritanya juga jangan ke banyak orang, tapi cari orang yang tepat dan yang bisa menjaga rahasia dan bisa memberikan saran yang bijak kepada kamu, dan bukan saran yang ikut-ikut ke bawah emosi kayak gitu loh. Soalnya di sini saya lihat salah satu dari tempat curhat kamu orangnya juga kebawa emosi, dan ngasih sarannya itu bukan saran yang bijak. Hati-hati. Soalnya di sini saya ngelihat ada kecenderungan orang yang kamu ajak ngomong ini, dia ngasih saran justru dengan egonya. Itu salah, nggak bisa kayak gitu. Jadi kamu harus selektif lagi ya, pilih siapa orang yang bisa kamu ajak curhat masalah privasi kamu ini juga. Sebisa mungkin coba selesaikan dulu antara kamu dengan pasangan kamu. Kalaupun memang tidak bisa, cari yang benar-benar bijak ya. Ini warningnya untuk pesan yang ketiga, untuk yang sudah berpasangan ya. Jadi ini bisa saja resonate, bisa saja tidak. Jadi kalau misalnya kalian
mengalami hal yang tidak mengenakan, saya bantu doa semoga dilancarkan kendalanya dan semoga cepat selesai juga ya. Itu sih dari saya ya. Lanjut saya akan bacakan dari segi aspek pekerjaan. Oke? Oke, sebentar. Untuk dari segi pekerjaan Capricorn di bulan Maret ini gimana ya? Yang pertama ada Knight of Pentacles. Terus juga ada The Star. Dan ada kartu King of Wands. Jadi kalau saya lihat di sini, apapun yang sedang kamu perjuangkan, kerjakan, di sini di bulan Maret memang terlihat kayak lagi lambat prosesnya. Sehingga di sini kalau kamu ngerasa pekerjaannya terlalu banyak atau kamu ngerasa tidak ada inspirasi atau ngestak, jangan ragu ya untuk meminta bantuan kepada atasan atau teman untuk minta saran atau solusi atau masukan. Jangan ragu, jangan terlalu keras hati atau keras kepala dimana kayak aku pasti bisa sendiri kok, bisa sendiri, jangan gitu. Justru di sini saya ngelihat dengan kamu terbuka atas saran orang lain atau mau belajar mencari sumber pengetahuan di tempat yang lain biar pekerjaan kamu ini lancar, apapun ya yang ingin kamu pelajari. Kalau kamu mau belajar, ini justru saya ngelihat arah pekerjaan kamu di bulan Maret itu malah sangat ngebantu banget. Maksudnya kayak apapun yang kamu perjuangkan, inginkan, itu sebenarnya kayak dia lagi diperlancar prosesnya, kayak gitu loh. Tapi kuncinya yang tadi, terbuka atas saran dan ilmu pengetahuan. Cuman di satu sisi di sini, walaupun banyak kesempatan yang lagi terbuka, kamu juga lagi gampang ke distract ini. Untuk Capricorn di bulan Januari, ke distractnya ini bisa bermacam-macam. Bisa jadi karena ada temen yang ngajak ngobrol, atau ke distract dengan hal-hal yang kamu sukai, yang kamu suka ikuti, apapun itu. Jadi kayak lagi gampang ke distract. Jadi kamu juga di sini, kalau kamu di akhir bulan nggak mau keteteran dan pengen dan ingin pekerjaan kamu ini juga sesuai dengan target kamu, di sini kamu harus tegas memberikan batasan. Mana yang perlu kamu kerjakan, mana yang perlu kamu berikan batasan. Kayak misalnya temen nih ngajak ngobrol lagi kerja, kamu juga harus belajar tegas, kayak ntar ya ngobrolnya pas istirahat, saya sekarang lagi kerjaan ini dulu nih karena apa gitu. Jadi kamu harus berani berkata lebih tegas di sini, harus tegas dan berani mengungkapkan pendapat dan isi pikiran. Kalau kamu ke bawah arus terus, ini yang ada malah bisa keteteran energi pekerjaan. Itu yang saya lihat di sini ya. Jadi semua kendali ada di kamu lagi ini untuk Capricorn. Padahal Capricorn itu setahu saya kalau sudah fokus kerja, Capricorn itu sangat workaholic banget. Itu Capricorn yang saya kenal biasanya. Cuman memang di bulan Maret ini lagi kayak agak gampang ke distract. Itu yang saya lihat di sini. Bulan Maret. Lalu berikutnya dari segi keuangan ya yang saya bacakan. Sebetulnya
masalah rezeki kamu ini ngalir aja sih. Rezeki mah ada aja. Kalau misalnya kayak rezeki kamu misalnya lagi nggak ada duit, selama kamu tetap tahu cara ngelola keuangan kamu, terus tetap cari nafkah, ini rezeki mah ada aja, datang tiba-tiba sebetulnya ya kalau yang saya lihat. Tapi di sini semua balik lagi nih dari kamu yang ngelolanya. Gimana jangan sampai boros juga. Karena sebetulnya keuangan kamu di bulan Maret untuk Capricorn ini pemasukannya lagi besar keuangan kamu, apalagi kalau kamu sudah ada kerjaan yang satu, terus ada pekerjaan sampingan. Ini pekerjaan sampingan rezekinya juga lagi ngalir deras. Malah saya juga ngelihat ada kemungkinan sumber pemasukan yang baru lagi nih. Seperti itu, selama kamu tahu cara memutar uang dan tidak dibiarkan untuk ngestak di tabungan. Itu yang saya lihat di sini. Kalaupun kamu ingin berinvestasi, hati-hati jangan sampai kemakan tawaran bisnis bodong ya. Ini pesannya. Tetap cari, kalau misalnya kamu ingin investasi, cari investasi yang memang benar-benar resmi dari OJK, dari pemerintah. Itu harus hati-hati ya. Soalnya di sini ada kecenderungan banyak juga Capricorn yang mendengarkan video ini untuk di bulan Maret lagi kayak tertarik untuk coba bisnis yang kalau sekarang kan lagi booming kripto, ya kan. Kalau misalnya kamu memang tertarik ingin coba investasi kripto, NFT atau yang lain-lainnya, pastikan belajar dari tempat yang tepat. Jangan yang abal-abalan. Terus kalau misalnya kamu ngedenger kayak ini cepat keuntungannya nih, ya kamu juga harus hati-hati. Karena kalau memang mau untung gede itu pasti harus ada kayak high risk. High risk itu kan berarti ada kemungkinan ruginya juga tinggi kayak gitu loh. Jadi kamu harus benar-benar pelajari dengan matang ya. Ini untuk si keuangan Capricorn. Soalnya ini kalau ada uang lebih, saya lihat ada kecenderungan banyak yang mau investasi ke arah saham ya, atau yang tadi ya, yang saya bilang. Jadi harus hati-hati dan cari sumber yang tepat. Jangan sembarangan, oke? Itu untuk dari segi keuangannya. Lalu berikutnya dari segi kesehatan Capricorn, kamu sebenarnya tipe orang yang tahu pola makan yang baik seperti apa, terus yang bagus bagaimana. Kamu sebenarnya tegas tahu kok ini. Cuman di sini ada kecenderungan yang bikinin kamu bisa jadi sakit. Yang pertama adalah kurang minum. Nah, di satu sisi kerjaan kamu lagi banyak banget kayak gitu loh. Terus yang kedua di sini, kalau kamu lagi makan di luar, kalau bisa di bulan Maret ini kurangi jajan di pinggir jalan dulu ya. Soalnya di sini banyak yang tempat-tempat yang bakal kamu kunjungi ini kelihatannya bersih tempatnya. Padahal tapi enggak juga. Sebenarnya jorok gitu loh. Jadi harus hati-hati ya. Terus di sini juga ada kecenderungan kalau misalnya kamu tiba-tiba kayak sedang tadinya berada di kondisi yang tenang, terus tiba-tiba kamu kayak kondisinya berubah 180 derajat hingga membuat kamu kayak emosi, kesal, marah. Nah, di sini sangat disarankan untuk kamu segera grounding, tenangkan diri kamu
Soalnya ini kalau kamu terus-terusan emosi, ini takutnya malah bisa membuat kamu stres, darah tinggi, atau kamu malah jadi di sini bisa masuk angin, bisa sakit kepala yang kayak berkelanjutan, nggak berhenti-henti, sakit kepalanya kayak gitu loh. Jadi kamu harus hati-hati juga di sini. Terus di sini saran kesehatannya, kalau kamu lagi kurang bergerak di bulan Maret, sebaiknya kamu cari solusi untuk kira-kira kegiatan apa biar seimbang. Kamu juga olahraga juga kayak gitu. Terus di sini ada kecenderungan Capricorn di bulan Maret ini banyak yang kerjanya itu banyaknya duduk ketimbang geraknya. Nah, di sini untuk kalian yang bekerjanya seringnya duduk, tolong banyak minum ya. Kasihan ginjal kamu. Itu yang saya lihat di sini. Itu pesannya untuk kesehatan. Lalu berikutnya pesan dari semesta untuk kalian ya. Capricorn. Di sini kalau kamu misalnya lagi kayak mengalami ada masalah, kendala, pusing dan yang lain sebagainya, di sini kamu disarankan untuk inhale dan exhale. Jadi kayak ketika kamu merasa sedang kewalahan dengan pikiran kamu sendiri, cobalah untuk berhenti sejenak dulu. Pejamkan mata dan lakukan latihan ini untuk membantumu melepaskan pikiran dengan bernafas. Yang pertama, temukan tempat duduk yang nyaman. Lalu rilekskan leher dan bahu ya. Lalu letakkan satu tangan di atas jantung dan tangan lainnya di atas perut. Lalu tarik dan hembuskan nafas melalui hidung. Perhatikan bagaimana dada dan perutmu bergerak di saat kamu bernafas. Ulangi selama beberapa menit atau sampai kamu lebih merasa rileks. Jadi biar kamu nggak terlalu tegang ya. Kayak gitu. Kalau kamu sedang berada di situasi yang tidak nyaman, lakukan ini ya. Tarik nafas lalu keluarkan. Kayak gitu, oke? Lalu berikutnya saran dari semesta untuk kalian adalah, ini saya kocok dulu. Yang pertama ada kartu happy. Kalau kamu selama ini kayak udah di bulan-bulan sebelumnya kebanyakan lagi manteng urat, pusing, fokus terus gitu loh, coba deh lakuin hal-hal yang bisa membuat kamu happy. Nggak usah melakukan hal-hal yang membuat happy yang mahal-mahal, cukup yang sederhana aja lakuin, nggak apa-apa. Contohnya apa? Main game, happy, memang itu cuma sementara gitu. Atau kamu sambil nyanyi, lakuin. Jadi kayak buat merubah mood. Jadi nggak terus-terusan jadi bete terus gitu loh. Jadi memang kamu kalau bisa coba cari untuk merubah mood biar apa ya, nggak lempeng terus biar muka juga nggak kelihatan kusam kayak gitu. Terus di sini juga ada kartu time to go. Ini masih nyambung sama kartu movement sama fate. Jadi namanya masa depan ya, mau seberapa pintar apapun orang meramal, mau seberapa pintar kamu menganalisa suatu hal untuk melihat suatu hal yang akan terjadi atau rencana suatu hal, kalau misalnya Tuhan sudah berkata kayak kun fayakun, ya kita juga mau gimana, itu namanya adalah takdir. Kita nggak bisa merubah takdir kan, berarti itu harus terjadi. Namun kalau misalnya kita berada di situasi kita nggak tahu nih ke depan bakal kayak gimana, tapi kesempatan itu hadir. Nah, yang perlu kamu lakukan apa?
udah nggak tahu tapi kesempatan ada, gimana nih? Nah kalau seperti itu, kalau kamu nggak coba nggak akan tahu. Coba aja. Istilah kata into the unknown. Ya udah deh, saya nggak tahu ini kedepannya bagaimana hasilnya. Daripada aku pusingkan terus nanti gimana, abisnya daripada khawatir mulu, ya udah jalanin aja dulu, coba aja dulu. Kalau kamu nggak coba dan nggak jalanin, kamu nggak tahu nanti hasilnya gimana. Masalah gagal apa berhasil itu urusan kebelakangan. Karena mau bagaimanapun, gagal atau berhasil itu adalah dua jenis pengalaman yang tidak akan terlupakan. Kalaupun kamu pun gagal, kamu juga nggak akan mulai dari nol lagi, tapi bisa saja kamu mulai dari angka ke-1, kedua, ketiga, setidaknya startnya sudah mulai di angka tertentu dan kamu tahu harus memperbaikinya bagaimana, kayak gitu. Itu pesannya dari semesta untuk kalian ya, untuk si zodiak Capricorn gitu. Oke, dari saya itu saja untuk hasil reading zodiak Capricorn. Semoga bermanfaat dan berguna untuk kalian semua ya. Terus kalau misalnya kalian ingin konsultasi, kalian bisa hubungi saya ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video juga. Lalu kalau misalnya kamu juga mau bertanya-tanya juga silahkan, seperti itu. Oke, itu saja. Saya mau izin pamit undur diri dulu ya. See you next time. Bye bye.